kita secara tidak sadar pernah menjadi pelakunya, bahkan pernah menjadi korbannya. Lantas, bagaimana di era 4.0 ini? Tentunya pasti ada cara untuk mengatasi semuanya. Saya akan berserahkan langsung kepada Kak Atina untuk mengupas tuntas tentang tema kali ini. Mari kita simak dengan baik. Kepada Kak Atina, kita silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh kader FAI yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Dan di sini bukan selayaknya saya adalah pemateri, melainkan di sini kita adalah saling berkomunikasi untuk bagaimana kita memperoleh ilmu pengetahuan yang akan kita sharingkan kepada seluruh adik-adik kita nantinya. Jadi di sini jangan lebih monoton kepada pemateri saja, akan tetapi saya butuh tanggapan dari kalian, pendapat dari kalian, ataupun ketika saya memberikan ulasan kepada kalian, kalian bisa menanggapi atau apa yang tidak kalian pahami itu bisa kalian memberikan argumen untuk bagaimana memberikan motivasi kepada diri kalian sendiri. Jadi kalian itu jangan malu, jangan merasa bahwa diri kalian itu tidak bisa. Oke, baiklah, saya akan langsung membahas tema pada kalian kali ini. Sebenarnya itu temanya kan bagaimana cara kita menghadapi ya. Itu kan lebih ke pertanyaan ya. Berarti secara tidak langsung kalian semua ataupun saya ini sudah mengalami toxic circle ini. Ya. Jadi saya akan bahas toksik itu apa, circle itu apa. Jadi toksik itu racun dan circle-nya itu lingkungan. Jadi lingkungan seperti ini. Nah, lingkungan seperti ini tidak akan semuanya akan berpandangan positif kepada kita. Nah, istilah toxic circle ini ditunjukkan kepada teman atau seorang sahabat yang membawa dampak negatif kepada diri kita. Lalu bagaimana kita menghadapi toxic circle ini di era 4.0? Nah, di mana era 4.0 ini semuanya serba teknologi. Semakin hari teknologi itu semakin berkembang. Otomatis kita tidak bisa dikalahkan oleh teknologi. Akan tetapi bagaimana kita untuk bisa mengalahkan? Jangan teknologi yang menguasai kita, akan tetapi bagaimana kita untuk bisa menguasai teknologi yang semakin hari semakin berkembang, bahkan akan membunuh karakter kita ketika kita tidak bisa menghadapinya. Nah, bagaimana kita menghadapi toxic circle ini di era 4.0? Saya berikan contoh kecilnya, misalkan siapa ya namanya? Ini saja ya saya yang kenal sama ini. Misalkan Dek Romlah, ini orangnya pintar. Misalkan ini orangnya pintar. Lalu di sekeliling temannya itu tidak ada yang menganggap dia pintar, akan tetapi memandang dia adalah orang yang sok-sokan. Ya kan? Seperti itu. Nah, seperti apapun kepintaran dia, kalau teman-teman kita itu sudah berpandangan tidak sehat kepada dia,
tidak sehat dalam artian itu berpandangan negatif. Nah, seperti apapun dia melakukan misalkan dia adalah seorang yang pintar, dia bisa membuat puisi, dia bisa membuat artikel ataupun naskah-naskah yang lainnya, misalkan seperti itu. Nah, lalu ada pasti dalam suatu lingkaran, dalam suatu pertemanan itu tidak akan mungkin semuanya berpandangan positif kepada dia. Pastinya akan ada yang menjatuhkan. Akan ada yang menjatuhkan, akan ada yang memberikan memberikan efek negatif kepada dia sehingga dia itu bisa terbunuh karakternya. Kalau kita itu tidak mempunyai keinginan, misalkan kamu mempunyai keinginan, entah itu apa, misalkan kamu didorong oleh seseorang, tetapi dalam diri kamu itu kamu tidak bisa, maksudnya kamu belum bisa menginginkan sesuatu yang ingin kamu capai. Nah, kamu itu butuh dorongan dari diri kamu sendiri, bukan hanya dari orang, tetapi lebih utamanya itu dari dalam diri sendiri. Saya contohkan begini, ketika kamu misalkan mau kamu mau membuat skripsi ya, judul skripsi. Nah, kalau kamu tidak berangkat dari diri kamu sendiri, hanya orang lain yang mendorongnya, hanya orang lain, kamu tidak, maka ini dorongan dari orang ini, dari seseorang tidak akan mampu jika kamu keinginannya tidak ingin dicapai. Paham? Paham, Pak. Kalau misalkan tadi ya, misalkan ada orang yang kelilipan gitu ya, misalkan yang tadi itu kan originnya itu kan bisa bisa dari orang di sebelah kita itu kan tidak nampak dalam diri kita yang sesungguhnya. Misalkan kelilipan itu hanya di luarnya saja. Kalau kamu mempunyai keinginan yang besar, lalu kamu hanya butuh dorongan dari orang, hanya orang lain yang mendorong, kamu tidak akan mungkin sampai pada tujuan kamu yang sesungguhnya. Buktikan saja sendiri kalau sudah semester akhir. Jangan sekarang. Kalau sekarang kamu masih santai-santai. Tadi kan saya mengatakan harus dari diri kamu, lalu dorongan dari orang. Dan kamu itu bisa melakukan tindakan untuk bagaimana bisa menyelesaikan, untuk bagaimana bisa mencapai tujuan. Isinya itu apa? Dek, sampai tahu tema hari ini apa? Lingkaran yang beracun kan? Katanya gitu ya? Begini, lingkaran yang beracun itu bukan pas berarti racun, akan tetapi lingkungan yang akan membunuh karakter kita oleh omongan-omongan negatif dari seseorang ataupun dari teman kamu sendiri ataupun dari diri kamu sendiri. Seperti itu. Jadi lingkaran yang beracun, yang dimaksud lingkaran yang beracun itu adalah lingkungan yang membawa dampak negatif kepada kita. Nah, saya tadi sudah jelaskan bahwasanya ketika kita sudah berada di lingkungan yang notabene-nya akan sudah banyak yang memojokkan kita, akan membunuh karakter kita oleh omongan-omongan negatif, oleh omongan yang tidak baik dari teman kita, maka kita harus mencari lingkungan yang lain, lingkungan yang mendukung kepada kita, yang mendukung apa yang kita lakukan, hal-hal positif yang kita lakukan. Itu. Jadi bukan pas racun. Racun itu yang membunuh karakter kita. Racun adalah lingkungan dari teman ataupun pembicaraan yang negatif dari teman ataupun dari diri kamu sendiri. Ya. Paham kan ya? Ya, Pak. Ketika kamu ada kritikan yang arogan dari teman kamu. Ya. Memang terkadang ada kritikan yang membangun, ada kritikan yang memang menjatuhkan kita. Nah, kamu yang harus dihindari oleh kamu adalah kritikan yang memang membuat kamu itu down, yang membuat kamu itu karakter
saya mengkritik untuk bagaimana kamu bisa berkembang, maka itu bisa diterima. Artinya itu adalah hal yang positif. Kalau hal yang negatif pastinya akan berimbas pada kita. Nah, kita itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak lepas dari kritikan dari orang lain. Makhluk sosial itu penilaian dari orang lain itu dari manusia itu tidak akan ada benarnya. Tidak akan ada yang benar dari dalam diri kamu. Apapun yang akan kamu lakukan, apapun yang kamu berikan kepada teman kamu, jika memang teman kamu sudah berpandangan yang tidak baik kepada kamu, maka sebaik apapun kamu tetap adalah orang yang tidak baik di matanya. Gitu. Ya, Gimana silakan. bisa dipahami? Oke, gini deh. Kalau misalkan kamu digojlok oleh teman kamu, bukan pas langsung menghindari. Bukan langsung menghindari. Kamu dengarkan dulu apapun yang dikatakan oleh teman kamu jangan langsung menghindari. Kalau misalkan gojlokan teman kamu itu ada hal yang baik, ada hal yang positif kepada kamu introspeksi diri. Benar nggak saya seperti ini? Benar nggak saya kepada teman itu terlalu arogan gitu? Jadi kamu tidak harus langsung menghindari. Seperti itu. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan di kajian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf apabila ada perkataan ataupun ada tingkah dari saya yang tidak mengenakan pada kalian semua. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.